Alia Rohali yang cantik, aku berteman sama Buddha, sama Hindu. Mereka juga mengatakan mirip bentuknya sama vagina yang sedang terbuka lebar, tekangkang, tenganga, tekuak. Iya, kalau vagina itu dikuakkan, dingangakkan, ya gitulah bentuknya. Bukan Kristen saja, Buddha juga mengatakan, Hindu juga. Kalian aja yang tidak sadar. Kalian sebenarnya yang tidak sadar, ataupun kalian malu. Jadi karena malu ya seakan-akan pura-pura nggak tahu lah, ya kan? Kalian aja yang pura-pura nggak tahu. Itu bentuknya mirip. Makanya perlu dipertanyakan. Coba atau gini aja, coba pertanyakan sama si Juma dulu coba. Aku ingin ini nanti suatu saat debat sama si Juma dengan tema kenapa bentuk bingkai daripada Hajar Aswad seperti vagina ternganga. Ini mantap didiskusikan sama si Zuma ini. Jadi supaya kalian Islam itu kritis, bongkar siapa ini membuat bingkainya ini, gitu loh. Supaya jelas. Tapi kalau aku yakin itu ya ide-ide Nabi juga lah itu, atau sahabat-sahabat Nabi. Ya kan? Karena itu nanti ada hubungannya dengan itu dia. Kan namanya, kan kalau muslim ini secara umum, mereka ini kan gila-gila vagina. Makanya berpoligami lah. Kawin sirih lah, kawin mut'ah lah, apalagi kawin kontrak lah, kan gitu. Jadi ada hubungannya. Makanya tolong kau bongkar dulu. Siapa ini, ide siapa membuatnya ini, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang tidak pernah menjadi makhluk apalagi dibunuh oleh makhluk. Saudara kemudian mencoba untuk mengambil satu sisi yang menurut Anda itu mungkin bisa Anda jadikan sebagai celah di dalam ajaran agama Islam. Hajar Aswad kemudian Anda gambarkan seperti tempat keluarnya Tuhan Anda, ya. Nah, sekarang begini. Kalau hanya masalah sepele seperti itu, kemudian saudara menisbahkan kepada umat Islam yang tadi Anda seakan-akan mengatakan bahwa umat Islam itu selalu identik dengan hal yang bersifat porno. Tetapi alhamdulillah Al-Qur'anul Karim itu menunjukkan kepada manusia bagaimana Al-Quran itu memperlihatkan sisi daripada keberadaban manusia yang tadinya jahiliyah, termasuk terhadap penghargaan Al-Quran atau Islam terhadap kaum wanita. Justru kalau kita melihat bagaimana wanita diperlakukan ya secara diskriminasi itu nyata di dalam kitab Anda, baik secara struktur pengajaran maupun contoh-contoh kisah yang dipercontohkan di dalam kitab Anda. Lalu kemudian fakta sejarah, fenomena yang ada, ya, penyakit AIDS itu muncul dari negara-negara yang mayoritas menyembah manusia. Karena itulah kemudian ketika Anda ingin mencari celah di dalam ajaran agama Islam, tapi tidak menemukan celah itu, Anda kemudian menilai Hajar Aswad dengan penilaian yang sifatnya sangat diskriminasi terhadap wanita, di mana hal itu Anda gambarkan seperti kelamin wanita. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara, kalau batu Hajar Aswad yang adalah batu tugu, batu di mana tumpuan ibadah arah kiblat umat Islam, Anda ada-adakan dengan tuduhan yang menurut saya itu kekanak-kanakan. Sekarang saya ingin tahu dari Anda, kalau yang kayak begini aja Anda protes, Anda ingin pertanyakan, bagaimana dengan saya yang melihat Anda menyembah sosok manusia yang keluar dari vagina? Bisa tidak Anda menjelaskan kepada saya? Silakan. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Sekarang begini, kamu mengatakan bahwa umat Islam itu memiliki Hajar Aswad yang menjadi batu arah kiblat di dalam bersujud. Oke, silakan dengan pemikiran kamu. Artinya batu tugu ya, itu menurut matamu mirip kelamin. Nah, sekarang bagaimana dengan sembahanmu yang memang berkelamin? Apakah boleh saya katakan bahwa kamu menyembah manusia berkelamin? Jawab.
Mr. Zuma Gurunda, kau PN-mu panjang-panjang, berbelit-belit. Aku cuman mau tanya. Awalnya tadi sama si Alia Rohali. Kenapa itu bingkainya Hajar Aswad berbentuk vagina ternganga, terkuak, terbuka lebar? Itu tadi mulanya. Jadi kau nggak perlu menjelaskan atau menyindir-nyindir kelahiran Yesus. Itu pun bisa saya jelaskan. Sekarang hanya itu aja maksud saya. Supaya kamu Islam itu jangan menerima bulat-bulat aja. Harus kamu pertanyakan. Loh, ini bentuknya kok seperti ini? Ya kan gitu kan. Ini ide siapa? Nah ya kan. Ini yang membuat siapa? Kan gitu. Kenapa bentuknya seperti ini? Gitu. Kalian yang harus membongkar. Karena saya bertanya. Kenapa bentuknya seperti itu? Ada apa? Kan gitu. Karena nanti ada kaitannya dengan bidadari, pesta seks di sorga. Karena bisa dikatakan umat Islam kan ya condong lah yang model-model seks-sekan, poligamian, bidadari surga dapat 72 katanya. Kan itu. Jadi bisa ada hubungannya ke situ. Makanya sampai Hajar Aswad pun bingkainya dibuatlah bentuknya seperti vagina. Itu ini, makanya kalian bongkar. Dan aku ingin tahu ide siapa membuat itu bentuknya seperti itu. Kan bisa aja dibuat misalnya bentuk love atau bentuk peta, ya kan? Atau bentuk bulan sabit atau bentuk bintang. Bingkainya kan bisa aja sebenarnya. Tapi ini kan aneh bin ajaib, kenapa bentuknya bentuk vagina? Apakah ada hubungannya dengan 72 bidadari? Gitu. Jadi itu yang kamu bongkar, Zuma. Bongkarlah itu. Ini siapa yang merancang? Kan gitu. Siapa arsitek daripada bentuk daripada bingkai daripada Hajar Aswad? Seharusnya begitu. Jangan kau nyerempet ke Kristenan. Enggak. Ini hanya bertanya. Saya bertanya kenapa bentuknya seperti vagina ternganga. Itu. Jadi kau tidak perlu menarik-narik ke Yesus apalagi ke Kristenan lah, entah apa-apa lah ya kan. Fokus saja kita membongkar siapa. Kan begini, kamu kan Islam. Nah, mana tahu kamu pernah baca buku referensi tentang siapa orang yang berjasa membuat bentuk bingkai daripada vagina itu. Itu yang saya tanya. Saya sebenarnya hanya menanya itu. Gak ada yang lain-lain maksud saya. Nah, jadi kalau saya nanti sudah tahu, misalnya contoh, pembuatnya, perancangnya adalah si A. Nah, ataupun sahabat Nabi misalnya kan. Namanya entah si Bukhari atau si Al-Ahmad Hasantah, kan. Jadi kita ulaslah lagi misalnya, kenapa dia ada ide seperti itu ya? Gitu. Jadi nggak usah merembet kemana-mana dulu, Zuma ya. Jangan lupa Begitu, subscribe Zuma. Peci Putih Channel. Saya melihatnya tidak ada berbentuk vagina. Mungkin matamu aja yang setiap melihat sesuatu itu kamu gambarkan seperti vagina. Kalau saya melihatnya enggak kok. Gak ada yang mirip dengan vagina di situ. Ya tapi tergantung orang yang menilai kan. Kalau saya melihatnya sih dia malah mirip seperti ini cincin. Saya melihatnya dia mirip seperti batu cincin. Itu menurut penglihatan saya. Tapi kalau melihat penglihatanmu mirip vagina ya itu dari talo. Mungkin kamu perlu dokter mata gitu ya. Nah lalu kemudian ketika penglihatan kamu itu kamu identikkan dengan pemahamanmu, hujatanmu, hinaanmu terhadap umat Islam, kamu juga kudu wajib tahu Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Masalahnya kamu bukan pengikutnya dan kamu tidak bakal ke surga, paling pasti neraka gitu. Nah sekarang saya juga ingin tanya samamu, ya, kenapa kau menyembah kelamin? Jawab. Zuma, jangan kau bilang mata aku yang salah. Matamu yang salah. Semua orang bilang Hindu, Buddha mengatakan bentuknya itu seperti itu kok vagina ternganga. Kok kau jadi salahkan mataku? Jangan-jangan matamu yang salah. Itu mirip bentuknya. Janganlah kau ngeles, ngelak-ngelak, malu. Gak usah malu lah. Kau bilang macam cincin. Apa pula bentuk cincin? Coba kau lihat fotonya itu, kau perjelas. Udah jelas itu. Di atasnya itu ada agak meruncing ke bawah, atas bawah dia ada runcing setelah dia membulat meruncing. Kau kan udah punya istri kan? Kau kan pernah. Masa kau nggak pernah nengok kalau dia udah ternganga, terkangkang?
kau jujur-jujur aja lah Juma. Nah, biar enak debat kita. Kau jujur-jujur aja lah. Karena kan banyak bentuk, apalagi Islam kan dilambangkan dengan bulan sabit dan bintang. Seharusnya lebih bagus bentuknya bingkainya ya. Bagus kayak bulan bintang atau kayak bulan ataupun kayak bintang. Ini kan itu bentuknya seperti vagina. Kau gimana sih? Itulah kau kan, kau salahkan mataku. Padahal mata kau yang salah. Jadi maksudnya biar kita tahu siapa perancangnya. Gitu loh. Aku curiga itu perancangnya itu dihubungkan dengan 72 bidadari. Sek-sek di surga. Di surgamu kan banyak sek. Nah, pokoknya surgamu itu penuh sek lah. Itu sudah gak rahasia. 72 bidadari kan kalau masuk surga. Nah, mungkin ada hubungannya ke situ. Dicium-cium lah dia kan, dicium-cium. Nah, karena kebiasaan mungkin kalian mencium-cium vagina itu. Begitu maksudnya Zuma. Kau jelaskan aja siapa perancangnya, oke? Nah sekarang begini, yang mengatakan itu kan kamu. Dan kau bawa-bawa Hindu Buddha. Sekarang kami umat Islam yang selalu ke sana kok nggak pernah mengatakan seperti itu. Itu kan pandangan kamu aja. Karena kamu iri, kamu sirik. Iya kan? Kamu nggak punya batu tugu. Yesus punya batu tugu. Abraham punya batu tugu. Musa punya batu tugu. Daud punya batu tugu. Sementara kamu hanya punya batu sakar. Iri kamu kan? Nah, itu pandangan kamu. Kamu gak bisa memaksakan kehendakmu terhadap saya. Kalau kamu melihat sebuah bentuk benda sesuai dengan penilaianmu, ya itu punyamu. Kamu jangan paksakan pandanganmu ke saya. Beda dong. Pandangan cabul dengan pandangan manusiawi normal itu beda lah. Ya, kamu kan cabul. Karena memang begitu tabiatmu. Iya kan? Sok-sok suci. Tapi rumah ibadahmu sesama jenis saja bisa dikawinkan. Udahlah, sekarang kau jawab aja. Kenapa kau menyembah kelamin? Maksud saya, kau menyembah sosok yang punya kelamin. Kenapa rupanya? Demen kali sama kelamin kau, bos. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Berarti diskusi kita ini kita stop. Nah, karena kau mengatakan pandanganmu beda dengan pandangan saya, kau bilang. Padahal kita tanya aja orang yang netral aja lah, netral, yang bukan Islam, yang bukan Kristen. Coba kau tanyakan apa bentuknya itu. Pasti dia bilang bentuk itu vagina terenganga. Tapi kau tidak mau mengakui, kau malu. Kau bilang tadi kami tidak ada merasa itu seperti itu. Ya iyalah, namanya kalian sudah mengimani. Malulah kalian menjelek-jelekkan apa kalian, apa namanya, sesembahan kalian ataupun barang berharga kalian. Sama kayak apanya itu? Sama kayak misalnya istri lah ya, seorang suami. Pasti dia katakan istrinya paling cantik. Padahal sama orang belum tentu kan gitu. Jadi kamu pun gitu. Pasti kamu bilang itu bentuknya bagus. Yang lucunya tadi ngakak aku. Kau bilang bentuknya kayak cincin. Apa pula bentuk cincin? Maka aku bilang, sekarang mata kau yang salah, yang rusak, atau mata kami kan gitu. Tapi kalau kita nggak ketemu ya nggak perlu diperpanjang karena nggak ketemu. Karena menurut aku dan kawan-kawan yang lain itu bentuknya seperti vagina terenganga. Makanya aku tanya tadi sama si Alia supaya aku ingin tahu siapa perancangnya itu, yang arsiteknya itu. Kenapa begitu dibuatnya bentuk apanya, bingkainya itu gitu. Karena aku curiga itu ada hubungannya dengan surgamu. Surgamu kan penuh seks. Bidadari-bidadari montok bermata jelita katanya. Tiap dimainkan perawan balik, Jadi ada hubungannya mungkin ke situ. Padahal sebenarnya lebih bagus bentuknya itu seperti bulan bintang, bulan sabit bintang, karena itu kan lambang apamu, lambang agamamu ya. Ini tiba-tiba kok bentuknya seperti vagina terenganga. Aduh, kalian Islam aja yang nggak mengatakan itu seperti itu. Padahal sebenarnya persis bentuknya. Kalau perempuan mau melahirkan gitulah dia terenganga, ya kan? Jadi udahlah, nggak usah kita lanjut karena kau mengatakan bentuknya tidak seperti itu, sedangkan aku mengatakan seperti itu, ya kan? Dan kebetulan aku mau masuk gereja, kami jam-jam 8 ini ke gereja karena menyambut tahun baru.
Ah, ini mau siap-siap lah ini kan 20 menit lagi jam 8. Mau siap-siap lah. Udahlah, nggak usah dilanjut lah. Karena kau tidak mau mengakui bentuknya itu seperti vagina ternganga. Tapi kalau kau mau mengakui, baru kita lanjutkan. Oke lah ya, sekian dulu Juma ya. Oke lah, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting kemudian adalah kamu sudah membocorkan kelamin istrimu sama seperti model batu hajar aswad. Artinya kamu memang gak waras. Ya, kamu membuka sendiri aib keluargamu. Itu penilaianmu ya, saya kembalikan kepada dirimu. Karena kami umat Islam tidak ada sama sekali menilai seperti itu. Karena memang penampakan daripada batu hajar aswad itu nggak sama seperti vagina. Ya wallahualam kalau vagina binimu kayak begitu ya itu dari tamu. Ya artinya kepalamu bisa masuk ke, mohon maaf, ke selangkangan istrimu. Karena batu hajar aswad itu ya bisa ditengok kayak begitu, tapi ternyata kamu anggap itu mirip seperti vagina. Ya sudahlah, ya tinggalkan pembahasan yang membuat kamu itu makin gila nantinya. Sekarang begini, sosok sembahan kamu itu, ya, itu memiliki kelamin. Sembahanmu berkelamin. Jadi kamu itu sama menyembah dengan kelamin. Saya ingin tahu dari Anda, kenapa kau menyembah makhluk yang berkelamin? Ayo, kenapa nggak pohon aja yang nggak berkelamin? Kenapa harus yang punya kelamin? Disunat pada hari ke-8. Nggak malu kamu? Punya sosok sembahan seperti itu, nggak malu? Kamu membawa-bawa batu hajar aswad, mirip katanya kelamin. Lah, buktinya kamu menyembah makhluk berkelamin. Apanya yang ingin kau jajakan, Holsem? Ya, nah sekarang kau mau ke gereja. Pasti nyembah kelamin. Benar juga tuh, kata kawan kita tuh. Si Holsem ini kalau lihat lubang, dipikirnya itu vagina. Bahaya orang ini kalau ke kebun binatang. Lihat pantat hewan dikiranya vagina. Gila. Sekarang dia mau ke mana tadi dibilangnya? Mau ke gereja katanya. Nah, di gereja itu kan sembahannya Yesus. Yesus itu kan manusia. Dia berkelamin. Aduh, gawat. Ya sudahlah. Karena Hosem sudah kabur, kawan-kawan. Ya, kita cari serigala-serigala yang baru. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel.